yang lebih penting, ya, dan dua-duanya penting, tapi lebih penting kita dianjurkan oleh Allah lebih utamakan akhirat, lebih utamakan jiwa kita, ya toh. Tapi kita tidak serius dengan hal itu. Hai orang-orang beriman, kapan kamu serius mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai kebenaran itu tadi? Jangan kamu seperti orang dahulu, waktu dibuang-buang, ya toh, waktu dibuang sia-sia, sehingga orang-orang itu mati dalam keadaan fasik karena tidak terisi dengan apapun, cuma isinya keresahan, kebimbangan, kegalauan, ya, kebencian dan kedengkian. Maka sekarang, ya, dengan hadirnya kami memberikan informasi ini, mudah-mudahan semua itu akan diganti, ya, keburukan kita dengan kebaikan kalau kita mendekatkan diri kepada Allah. Para bapak-bapak, saudara-saudaraku yang saya cintai, yang mudah-mudahan dimuliakan sama Allah. Sehingga dengan kita nanti menerima pengetahuan itu, kita tidak akan lagi putus asa. Kenapa? Hasilnya nanti pasti ada janji Allah di situ. Pertama, ala bidzikri tatma'innul qulub, dan kita tahu semua hanya dengan berzikir hati menjadi tentram. Kita butuh tentram, apalagi dalam kondisi kita bermasalah, apalagi dalam kondisi kita berpisah dengan keluarga, apalagi dengan kondisi kita dalam keadaan sulit. Ini butuh ketenangan, ya, butuh ketentraman, butuh kekuatan dari Allah Subhanahu. Tidak ada lagi jalannya kecuali zikrullah yang harus kita lakukan terus-menerus. Nah, ini kita butuh ketentraman ini tadi. Tidak termasuk hanya orang-orang yang kena masalah, termasuk juga untuk semua orang, termasuk kiai, ulama, ya, ya, siapapun ini membutuhkan ketentraman. Maka dari itu saya kira sangat pentingnya, dan kita yang sudah memiliki, mari kita terus-menerus, ya, memanfaatkan zikir itu bisa mendapatkan itu tadi. Kedua, hasilnya nanti dengan zikir ini kita sudah selalu berpegang teguh kepada Allah. Tidak lagi berpegang teguh kepada lain selain Allah. Nah, jadi kita nggak kesulitan, tidak mengharap lagi kecuali kepada selain Allah. Nah, itu yang dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi full kepada Allah. Nah, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru Allah nanti tunjukin ihdinas siratal mustaqim, jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita tidak ihdinas, ya ghairil itu ke sana. Hanya dengan full zikir, dudukmu, berdirimu, berbaringmu, baru kita mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, jalan orang-orang diberi nikmat. Nabi lewat di situ, syuhada lewat situ, ya toh, ikuti jalan orang-orang kembali itu tadi. Nah, itu cuma zikir. Jadi tidak ada alasan tidak mampu kita. Kalau kita tidak bisa bangun malam, tidak mampu, masih bisa punya alasan. Kalau kita nggak bisa, ya toh, bersedekah dan sebagainya, masih punya alasan, ya toh. Tetapi kalau zikir tidak ada alasan, karena semua orang bisa, karena cuma mudah, cuma kalimatnya la ilaha illallah, dan itu cuma ditanamkan oleh guru mursyid kepada kita. Dan dengan kalimat itu nanti kita akan mampu melaksanakan semua tadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Baik itu pengakuannya kepada Allah full Allah, baik melakukan sholat, puasa, zakat, dan selanjutnya perintah-perintah Allah. Dengan dekat kepada Allah, otomatis kita langsung bisa melakukan. Tidak ada alasan tidak bisa, karena kita bersama Allah yang kuat, yang memberi petunjuk, yang menuntun kita. Nah, itulah caranya. Kalau enggak, jangan harapkan itu, enggak mungkin. Nah, ya, jadi zikrullah, tentram hati kita, kuat hati kita, dan mendapat tuntunan perlindungan langsung kepada Allah. Maka dari aman, ya, dari azab Allah, aman daripada gangguan dan bisikan yang menyesatkan, baik zahir maupun batin. Kedua, yang kita dapat lagi, ya, insya Allah setelah kita keluar nanti, kita mudah mengambil rezeki yang telah disiapkan oleh Allah, yaitu dengan cara berzikir juga. Setelah kamu sholat, kata Allah, bertebarlah di muka bumi, cari karunia Allah. Cari karunia Allah tadi. Entah di kantor, entah di pasar. Nah, kita keluar dari rumah mencari karunia Allah itu tidak semudah itu. Banyak orang sampai mengambil rezeki dengan salah. Padahal mengambil rezeki itu seakan-akan tidak mudah. Laut diseberangi, gunung didaki, ya,
Bahkan jiwa pun kadang-kadang dipertaruhkan. Bahkan iman pun dijual untuk mendapatkan rezeki itu. Sehingga kita sampai masuk yaitu di tempat lapas itu tadi karena kebanyakan masalah rezeki yang kita mengambilnya salah. Yaitu karena kita tidak punya pengetahuan. Yang seperti halnya pengetahuan orang-orang yang diberikan petunjuk. Maka hari ini setelah kita keluar, caranya mencari rezeki itu karena di lapangan itu banyak gangguan, ya toh. Kadang-kadang kesulah di muka bumi, cari karunia Allah itu, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu mendapat keberuntungan. Suruh zikir aja. Libatkan Allah dalam kehidupan kita ini tadi. Allah yang atur rezeki itu. Nah, tapi kita lupa kadang-kadang yang diingat itu keluar dari rumah ingat untungnya sebanyak-banyaknya. Nah, itu salahnya di situ. Bukan ingat untungnya sebanyak-banyaknya, tapi ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Itu begitu. Kan sederhana aja, cuma zikir. Nah, itu tertata semua nanti dengan zikir itu. Ketiga, sholat. Nah, sholat ini penting sekali. Banyak sekali kesulitan orang mencapai khusyuk. Zikir juga isinya. Nggak usah dicari khusyuknya, nggak usah. Karena perintahnya wa aqimis shalah li zikri, disuruh zikir. Nah, dengan ditalkin zikir ini kita sudah punya alatnya bagaimana mencapai khusyuk. Karena khusyuk itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa hati yang tentram. Ya. Jadi hati ini tentram dulu, dan tentram itu harus dengan berzikir, ya toh. Nah, dengan berzikir itu hati menjadi tentram, tentram itu identik dengan khusyuk. Zikir itu dilakukan termasuk alat bagaimana supaya kita tentram, supaya kuat dan tidak lalai ingatan kita kepada Allah. Nah, maka dari itu sesuai dengan perintahnya, wa aqimis shalah li dzikri, zikir juga. Jadi tidak ada alasan tidak bisa pengetahuan ini bisa semuanya kita lewati dengan zikir dengan mudah. Karena kita bukan untuk jadi kiai ya, kalau mau jadi kiai ya baca kitab, belajar kitab ini, kita cuma belajar zikir untuk menyelamatkan diri kita. Ya tahu, dari bahaya-bahaya yang menyesatkan, yang melemahkan, yang membuat kita putus asa dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa nekat dan sebagainya. Jadi sholat itu isinya cuma zikir juga, Allahu Akbar, zikir, karena perintahnya zikir. Nah, dengan zikir itu hati menjadi tentram, tentram itu identik dengan khusyuk. Mudah kan? Nah, 4, sabar. Nah, itu juga keinginan kita, bagaimana supaya sabar, karena sabar itu harus kita miliki. Nah, kenapa kita sering berbuat kesalahan? Ya, kenapa kita terjebak oleh kesalahan? Karena kita kurang sabar. Maka sabar itu sangat penting. Nah, untuk bisa sabar, tidak mungkin bisa kalau tidak lewat zikir. Karena orang kalau sudah tidak berzikir, pasti tidak mungkin sabar. Dengan berzikir, hati menjadi tentram, ya menjadi tenang. Nah, itu otomatis baru bisa sabar. Bagaimana mungkin orang yang enggak tentram hatinya bisa sabar? Itu enggak mungkin. Makanya Allah beserta orang yang sabar. Jadi berserta Allah dulu, zikir dulu, baru timbul sabar. Nah, dari zikir itu juga kita bisa mendapatkan sabar. Mudah. Ya, begitu juga syukur dari zikir juga. Bahkan mati pun kuncinya cuma zikir. Akhir hidup seseorang ingat kepada Allah, zannahnya zikir. Jadi semuanya kita persiapkan sudah, sampai matinya pun kita mau husnul khotimah, dengan zikir itu kita sudah siapkan untuk husnul khotimahnya, supaya kita tidak mati dalam keadaan kafir atau kufur atau fasik. Ya, bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, wahai sahabatku, maukah aku tunjukin sesuatu yang derajatnya lebih tinggi daripada kamu membelanjakan emas dan perak. Derajatnya lebih tinggi daripada kamu berjihad, berperang, memenggal musuh dan kamu terpenggal. Apa itu ya Rasulullah? Zikrullah. Itu luar biasa hasil zikir. Makanya itu yang kita menjadi dasar untuk menumpang kehidupan kita ini supaya kita selamat daripada tipu daya dunia ini yang akan mencelakakan kita dan akan menghinakan kita. Nah, dengan sholat-sholat yang baik itu,
dengan diiringin dengan kekuatan zikir, insya Allah terutama kita di dalam lapas ini tadi, sibuklah berzikir kepada Allah, biar Allah ngatur nanti. Terutama jangan takut kita tidak terhina di dalam kehidupan kita ini. Ya, pulang pun insya Allah tidak terhina lagi, di masyarakat tidak terhina, karena ada janji Allah. Barang siapa mengerjakan sholat, apalagi sholat itu ditambah dengan sholat qiyamul lail, yaitu sholat malam, qiyamul lail itu ditambah dengan sholat malam, mudah-mudahan kata Allah akan didudukan di tempat yang terpuji. Jangan putus asa. Selama sholat kita itu baik dan benar, tepat pada waktunya, istiqamah, insya Allah, ya pasti Allah akan mendudukan kita di tempat terpuji. Jadi jangan putus asa. Bagaimana kita keluar nanti, pasti Allah atur selama kita di dalam ini memperbaiki jiwa kita, memperbaiki ibadah kita, kehidupan kita nanti di luar, Allah akan memperbaikinya juga. Jadi kita jangan banyak mikir macam-macam. Ya toh? Cuma ilahi anta maksudi di dalam lapas itu tadi. Seriusi bertobat kita kepada Allah, ya toh? Mendirikan sholat, berperilaku baik, beramal soleh. Allah katakan akan aku ganti keburukanmu dengan kebaikan. Diganti sama Allah. Itu Allah yang kerjakan. Diganti semua keburukan dengan kebaikan. Insya Allah keluarnya sampean nanti pasti lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan lebih mulia daripada sebelumnya. Jangan khawatir. Banyak sekali orang-orang berdosa, orang yang bersalah dimuliakan sama Allah. Termasuk Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, orang-orang yang memerangi Nabi. Banyak riwayat-riwayat orang-orang yang, ya, makanya tidak boleh putus asa. Karena orang zalim pun masih punya peluang untuk jadi alim. Bahkan sebaliknya, hati-hati kepada orang alim, ya masih punya peluang untuk jadi orang zalim. Makanya kita jangan putus asa. Ya, Allah sendiri mengatakan jangan putus asa. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ya, orang yang putus asa itu termasuk kufur kepada Allah. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kami bisa menjawabnya. Dan saya harapkan dengan Ustadz Mujaki bisa memberikan penyampaian bahwa Pondok Pesantren Surah siap diundang untuk menanamkan, memberikan penalkinan atau pengetahuan ini kepada lapas-lapas yang menginginkan. Kapan saja kami akan datang untuk memberikan tamu ini. Jadi istilahnya kita bukan lagi jadi ulama tontonan, ini masih tontonan. Supaya kita langsung bisa bertatap muka kita akan menjadi ulama tuntunan, dan kita akan tuntun untuk bisa wusul kepada Allah dengan waktu yang semudah-mudahnya, sesingkat-singkatnya seperti apa yang kami sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman Bapak dari Lapas Kediri, bagaimana, masih ada waktu kah? Masih ada waktu? Kalau masih ada waktu berkenan, silahkan, barangkali ada yang mau didiskusikan. Al-Mukarram siap untuk menjawab sesuai dengan kebutuhan waktu yang tersedia. Kalau silakan kepada semuanya saja, dari Lapas Kediri, Lapas Pamekasan, Lapas Gorontalo, Rutan Bangkalan, silakan bila memang ada yang mau didiskusikan dan waktu yang tersedia masih cukup, kami persilakan bisa langsung saja disampaikan kepada Al-Mukarram melalui mikrofon yang ada di wilayah masing-masing. Teman-teman Lapas Gorontalo, Pamekasan, salam kangen ya dari Surabaya, dari Sidoarjo. Sudah lama tidak ke Pamekasan, mudah-mudahan suatu saat bisa juga itu. Demikian juga yang Gorontalo teman-teman Gorontalo, Pak Kasdin, selamat. Silakan yang mau didiskusikan, silakan Pak Kasdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok jelas ya? Yang kami hormati Pak Ustadz Haji Mujaki, yang kami hormati Lapas kelas 2 Kediri berputra juga, yang kami hormati Lapas Narkotika Pamekasan bersama negara, yang kami hormati Rutan Bangkalan bersama negara. Baik.
kami punya permasalahan yang perlu kami diskusikan dengan Pak Kiai. Mohon perkenan Pak. Siap, silakan. Yang pertama adalah Suaranya kurang jelas ya. Suaranya kurang jelas. Coba mungkin diatur lagi suaranya. jawabannya Pak bagus. Kami lanjut Pak. Baik. Permasalahan yang kami hadapi adalah ketika Pak Haji atau Pak Ustaz Muzaki selaku wakil kami dari CPM yang akan di lapangan Ruang Gorontalo itu melakukan talqin. Jadi perlu kami sampaikan bahwa talqin ini diikuti oleh